Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, semoga anak-anak soli selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mas, sekarang kita sudah sampai pada tema 2C, subtema 1. Masih semangatkah hari ini? Harus selalu semangat ya, dimanapun kalian belajar dan dengan siapa kalian belajar, harus selalu semangat. Karena teman-teman sekarang sudah kelas 2 dan materinya akan semakin sulit. Jadi belajarnya harus lebih sungguh-sungguh. Yang akan kita pelajari hari ini adalah membaca denah suatu tempat. Yang kedua, menceritakan keadaan lingkungan desa. Dan yang ketiga, membuat kalimat. Sudah siap teman-teman? Alhamdulillah, baiklah mari segera kita mulai. Jangan lupa konsentrasi dan didengarkan baik-baik ya penjelasan dari Ustazah. Nah, sebelum kita belajar tentang denah, kita harus tahu arah mata angin. Arah mata angin biasanya digambarkan dengan kompas. Nah, di dalam kompas tersebut ada arahnya. Arahnya bisa kalian perhatikan gambar yang ada di sebelah kiri. Ada huruf U, B, S, dan T. Itu adalah arah mata angin. Nah, huruf itu ada kepanjangannya. U adalah arah utara. T adalah timur. S adalah selatan. B adalah barat. Utara itu adalah ke atas, timur ke kanan, barat ke kiri, dan selatan adalah ke bawah. Ya, silakan dihafalkan ya teman-teman. Jangan sampai lupa, supaya nanti pada saat penilaian harian atau pada saat penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester itu jawabannya tidak salah. Jadi harus didengarkan baik-baik ya dan dihafalkan juga. Selanjutnya kita akan belajar tentang denah. Berikut ini adalah contoh denah. Denah adalah gambar yang menunjukkan letak suatu tempat atau lokasi. Biasanya jika ada seseorang ingin mencari suatu tempat, bisa menggunakan denah atau peta. Denah itu lebih detail dan lokasinya lebih kecil ya daripada peta. Nah, ini adalah contoh denah jika ada seseorang sedang mencari kantor polisi, kita bisa melihat denah berikut. Dan yang ada di bawah sebelah kanan itu adalah arah mata angin. Ada utara, selatan, timur, dan barat. Nah, jika posisi orang yang sedang mencari kantor polisi itu ada di SDN Cemara, maka harus berjalan ke utara, melewati Jalan Rinjani, kemudian belok ke barat, ke kiri ya, kiri itu sebelah barat. Lurus terus melewati Jalan Merapi. Nah, kantor polisi ada di sebelah selatannya jalan raya atau berada di depannya Pasar Gede. Nah, jadi lebih mudah kan jika kita mencari suatu tempat menggunakan denah. Nah, sekarang kita pelajari selanjutnya tentang denah. Nah, sekarang membaca denah. Nah, berikut ini adalah cerita Adit yang ingin pergi ke perpustakaan kota. Mari kita baca bersama-sama ya. Pulang dari sekolah, Adit hendak pergi ke perpustakaan kota.
Tetapi Adit belum tahu arah menuju ke perpustakaan. Adit menggunakan denah untuk mengetahui letak perpustakaan. Nah, membaca denah itu harus teliti agar tidak tersesat. Berikut ini adalah denah yang digunakan Adit untuk menuju ke perpustakaan. Mari kita bantu Adit supaya tidak tersesat ya. Nah, berikut ini adalah denah lokasi dari sekolah Adit menuju ke perpustakaan. Ke perpustakaan ya, bukan ke pasar, ke perpustakaan. Nah, itu Adit sedang keluar dari sekolah. Keluar dari sekolah, Adit berjalan ke barat, lurus terus ke barat, melewati puskesmas, alun-alun, pasar, di Jalan Anggrek, kemudian sampai di perempatan di Jalan Kenanga, dan perpustakaan berada di sebelah utara jalan. Nah, sampailah Adit di perpustakaan. Selanjutnya, kita ulangi lagi ya jalan yang dilewati Adit untuk pergi ke perpustakaan. Jadi dari sekolah tadi Adit berjalan ke barat, lurus terus melewati Jalan Anggrek. Lurus terus ke barat sampai melewati puskesmas, melewati alun-alun dan pasar. Kemudian sampai di perempatan di Jalan Kenanga. Ya, bisa kalian perhatikan di perempatan Jalan Kenanga, JL itu singkatan dari jalan ya. Di Jalan Kenanga, perpustakaan berada di sebelah utara kantor polisi. Ada di depannya kantor polisi. Nah, alhamdulillah Adit sudah sampai. Sekarang kita membaca letak tempat pada denah. Bisa kalian perhatikan denahnya ya. Di mana letak rumah Adit? Kita jawab bersama-sama ya. Di mana letak rumah Adit? Rumah Adit berada di sebelah selatan puskesmas atau di sebelah timur pasar. Jadi puskesmas itu di sebelah selatannya adalah rumah Adit. Dan jika dilihat dari pasar, rumah Adit itu ada di sebelah timurnya pasar, di sebelah kanannya pasar. Kemudian soal yang kedua, terletak di jalan apakah perpustakaan? Kita cari perpustakaan. Setelah kita menemukan perpustakaan, kita lihat perpustakaan berada di jalan apa. Nah, jadi perpustakaan terletak di Jalan Kenanga. Soal yang ketiga, apa saja yang dilewati Adit sebelum sampai ke perpustakaan? Jadi, saat Adit berangkat ke perpustakaan, yang dilewati Adit adalah puskesmas, rumahnya sendiri ya, rumahnya Adit, pasar, dan alun-alun. Sudah paham teman-teman? Harus lebih teliti ya jika melihat denah dan harus tahu arah mata anginnya. Jika tidak tahu arah mata anginnya, maka akan tersesat karena tidak tahu akan belok ke arah mana, terletak di sebelah mana. Jadi harus benar-benar hafal arah mata angin. Selanjutnya adalah menceritakan keadaan lingkungan desa. Nah, kalian bisa menceritakan keadaan tempat tinggal kalian ya. Berikut ini adalah contoh desa yang hijau. Bisa kalian perhatikan gambar berikut ya. Ini adalah suasana di desa. Nah, sekarang kita ceritakan bersama-sama keadaan lingkungan pada gambar tersebut. Bisa kita perhatikan, pemandangannya sangat indah,
Gunung terlihat indah berwarna biru, suasananya tenang, udaranya sejuk, banyak pohon yang tinggi, banyak sawah dan padi yang berwarna kuning, banyak petani yang sedang memanen padi, ada anak yang sedang bersepeda dengan ayahnya, dan ada juga anak yang bermain di dekat sungai. Nah, seperti itu ya keadaan lingkungan desa pada gambar tersebut. Selanjutnya, kita membuat kalimat berdasarkan kosakata tentang keadaan lingkungan. Jika kita bercerita tentang keadaan lingkungan, ada beberapa kosakata seperti indah, sawah, pemandangan, pegunungan, sungai, rumput, padi, dan masih banyak yang lainnya. Tetapi contohnya ini hanya 3 ya. Indah. Jika kita membuat kalimat dengan kosakata indah, harus ada kata-kata indah. Contohnya, sawah di desa terlihat sangat indah. Ada kosakata indahnya ya. Dan yang kedua, sawah. Contoh kalimatnya adalah di desa banyak sekali sawah. Yang ketiga, pemandangan. Contoh kalimatnya adalah pemandangan di desa sangat indah. Seperti itu, sudah paham teman-teman? Baiklah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Ustazah ucapkan jazakumullah khairan kepada teman-teman atas perhatian dan semangatnya ketika belajar. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.